sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kedudukan hati bagi jasad atau badan adalah seorang panglima. Maka terkait dengan kondisi tersebut sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga hati kita, untuk menjaga keselamatan hati kita, karena selamatnya hati menjadikan selamatnya badan, dan rusaknya hati menjadikan rusaknya badan. Tetapi apa yang terjadi, kita banyak lalai bahwa ketika kita tertimpa satu musibah dengan rasa sakit yang sakitnya hanya sakit badan di antara kita, maka kita sudah cukup berusaha keras untuk menjadikan sakitnya badan itu agar segera sehat atau pulih kembali. Tetapi kita lalai mungkin di antara waktu-waktu yang telah lewat ataupun sekarang ini hati kita lagi kurang sehat. Kita tidak berupaya untuk mencari obatnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka jadikanlah setiap kita memiliki hati yang salim, memiliki hati yang selamat, memiliki hati yang sehat, yakni hati yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ketika hamba ketemu dengan beliau Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang selamat ini hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, yaumala yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari maka harta benda dan anak turun tidak bermanfaat bagi dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali seorang hamba yang hadir depan Allah, hadir dengan hati yang selamat, hati yang salim. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita menjadikan agar setiap kita memiliki hati yang salim, hati yang sehat? Salah satu cara agar kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Orang yang selalu beringat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang hidup, hatinya hidup ataupun mati. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka beberapa ulama mengatakan bahwa hati yang salim, hati yang hidup ataupun hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ikan yang selalu ada pada airnya. Maka ketika air itu selalu berada pada ikan itu selalu pada airnya, maka ikan itu pasti akan hidup terus. Tetapi satu waktu ikan ini lepas dari airnya, maka tentu ikan ini akan mati. Sebagaimana hati yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, agar seseorang itu harus selalu mengingat akan hakikat hidupnya, yakni hidup di akhirat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika hati ini selalu mengingat akan hidup akhirat, maka hati ini akan salim. Hati akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian bentuk syubhat ataupun syahwat, yang mana syahwat ini selalu menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Syahwat ini selalu menyeret kepada hamba ini untuk selalu menyelisihi dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya perintah dilakukan tetapi malah dijauhi. Sebaliknya,
Yang seharusnya larangan Allah itu dijauhi justru dilakukan karena olah syahwat kita. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hati yang selamat artinya hati yang selamat dari semua bentuk syubhat. Karena syubhat itu adalah hakikatnya merusak kebaikan hati. Merusak kebaikan hati. Bisa jadi seseorang itu berkiprah, berada dalam posisi dia kebaikan atau selalu dia dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terkena penyakit syubhat, maka dia akan rusak hatinya. Hatinya akan rusak. Karena apa? Di sisi lain dia mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain dia mengharap urusan dunia. Dan ini banyak dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi, janganlah hati kita hati yang mati, hati yang selalu menuruti hawa nafsunya, yang semua kehendak seseorang itu diukur dengan hawa nafsunya. Kalau dia memiliki rasa cinta, rasa cintanya seorang karena hawa nafsunya. Dan semua berawal dari hawa nafsunya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan juga diharapkan hati kita ini hati yang terlepas dari semua bentuk penyakit. Salah satunya adalah penyakit hasad, penyakit yang iri, penyakit yang tidak ridho dengan kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya. Bahkan bisa jadi lebih dari itu, agar nikmat saudaranya itu hancur dan kembali kepada dirinya. Faliyadzubillah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk penyakit yang susah kita lepaskan dari diri kita adalah penyakit kibir, adalah penyakit sombong. Utamanya orang yang memiliki sesuatu yang harus disombongkan, utamanya seorang yang memiliki kelebihan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kelebihan apapun yang ada, seberapa bentuknya atau jumlahnya, maka kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kelebihan yang kita miliki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Maka tidak layaklah bagi kita seorang hamba untuk bersombong-sombong karena kelebihan kita. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir atau sifat sombong adalah orang yang selalu menolak kebenaran. Hal itu sudah benar, tetapi karena kibir, maka kebenaran itu dia langgar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagaimana orang yang kibir adalah orang yang angkuh, orang yang meremehkan orang lain. Walaupun benar bahwa dirinya itu lebih dari yang lainnya, tetapi ketahuilah bahwa kelebihan yang ada pada dirinya itu adalah dari izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepantasnya seorang yang dengan kelebihannya dia menghina, dia meremehkan orang lain. Faliyadzubillah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat singkat bagi kami pada khutbah ini. Mudah-mudahan teruntuk kami khususnya. Kami berharap kepada Allah agar kami memiliki hati yang salim sebagaimana jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang mudah-mudahan dengan hati yang salim Allah Subhanahu wa taala berkenan menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti.